menurut saya gini, pencapaian tertinggi dari sebuah usaha adalah ekspor dari sebuah perdagangan. Jadi disitulah puncaknya, dan ternyata saya secara sadar saya sudah mencapai di puncak itu, Pak, di puncak yang tertinggi itu, gitu, dengan keadaan saya yang seperti ini, gitu. Karena di luar sana banyak sekali orang-orang yang dari segi kemampuan, dari segi kecerdasan, pendidikan, ekonomi dan lain sebagainya, mereka jauh lebih tinggi dari saya lah kelihatannya ya, dari ekonominya juga. Tapi nggak berhasil untuk ekspor, dan saya berhasil ya, itulah Pak. Nama saya Tarmudi, saya biasa dipanggil Mudi. Saya tinggal di Cilengsi, di Desa Mampir, Kampung Palasari, RT 21 RW 10. Lokasi kandang saya ada di situ. Sehari-hari saya beternak ayam ya, jadi saya sehari-hari ngurus ayam aja di kandang. Kalau pagi biasanya saya bangun tidur, itu saya langsung bikin pakan dulu, merebus air, terus saya kasih jamu empon-empon itu untuk ayam, jadi herbal. Setelah beres bikin pakan ayam, saya biasanya ngecek ayam nih Pak, ngecek ayam ke kandang. Itu kalau ada yang sakit kita pisahkan, kalau semuanya sehat oke, nggak dipisahin, jadi kita cukup dibersihkan aja, dibersihkan kotorannya, kita sapu-sapu. Seperti itu sih kegiatan saya sehari-hari, jadi cuman ya ngerawat ayam lah gitu. Saya mulai hobi ayam atau beternak ayam itu sejak 2014 ya, sejak 2014. Jadi sebenarnya dari 2013, cuman begitu kita mulai produksi ayam itu itu 2014. Saat ini saya ada berapa jenis, ada macam-macam ya, ada ayam cemani, khususnya cemani. Karena saya berangkat dari ayam cemani, awalnya cemani dulu. Terus ada ayam kate, saya punya juga Black Sumatera, ada Black Sumatera. Kemudian ekor panjang, ayam ketawa dan ayam pelung. Brahma juga baru nyoba satu pasang. Berarti memang mayoritas ayam hias ya Pak? Iya, ayam hias, karena kita mainnya di ayam hias ya. Kalau ayam biasa kan, ayam kampung kayak gitu kan, menurut saya kurang itu Pak, kurang nominalnya lah, harga jualnya. Dari tahun 2014 itu saya mulai bikin grup. Awalnya itu ada grup Facebook ayam hias Cilengsi Bogor. Dulu belum ada peraturan Facebook itu penjualan hewan hidup ya, jadi grup itu masih bebas, masih bisa. Begitu Facebook mulai menerapkan peraturan itu, dilarang jual beli hewan hidup itu, Facebook saya di ban. Awal mula ekspor ya, itu jadi di ayam cemani ini kan terkenal sampai ke seluruh dunia. Kebetulan permintaan dari luar itu banyak Pak. Awalnya saya berangkat dari situ, memang dari ayam cemani. Ada permintaan dari Dubai waktu itu sebanyak 14 ekor untuk ayam cemani ini. Kemudian karena saya belum bisa ngurus dokumen dan lain-lain sendiri, jadi saya menggunakan jasa eksportir pada saat itu. Kemudian si buyer Dubai ini pada tahun 2022 kemarin minta ayam ekor panjang gitu, dan di tahun itulah saya mulai coba untuk proses sendiri Pak Jaki. Jadi dari bawah kita proses sendiri persyaratan dokumen-dokumennya, dan akhirnya berhasil kemarin. Dan ternyata ya
lumayan, hasil ekspor itu lumayan. Ya awalnya kenapa saya bisa ekspor sendiri itu berangkat dari sebenarnya bukan penipuan ya. Jadi ini kan saya berdua Pak, saya berdua dengan teman saya dari Jawa Tengah waktu itu. Kita yang menghandle ayam Onagadori ini ke Dubai. Jadi beliau itu menggunakan jasa eksportir yang ada di area Jawa Tengah. Singkat kata gagal lah itu Pak, gagal. Karena itu terus saya coba sharing-sharing, tentunya saya konsultasi masalah ini ke pejabat di Kementan ya. Untuk ekspor itu awalnya saya bertanya sama beliau apakah punya rekomendasi agen atau eksportir itu yang harganya murah. Kemudian saya ditanya, memang Bapak mau ekspor apa? Saya bilang saya mau ekspor ayam Onagadori ke Dubai. Dan orang Kementan ini ngejawab, Bapak saat ini perorangan sudah bisa ekspor sendiri, jadi Bapak tidak usah menggunakan jasa eksportir, Bapak urus aja dokumennya sendiri. Nah, kelihatannya menggiurkan itu kan. Maka dari itu saya coba proses untuk dokumen-dokumen dari bawah sampai ke atas. Saya baca-baca dulu Pak, saya baca-baca dulu peraturan ekspor itu seperti apa, dan di situ saya ketemu Permentan 15 ya tahun 2018 kalau tidak salah, kalau salah tolong dikoreksi. Di situ ada peraturan tata cara untuk ekspor hewan hidup, itu saya baca-baca semua. Jadi mulai dari situ saya coba mendaftarkan ke NIB, membuat NIB, NPWP perorangan, dan semuanya saya urus dari bawah sampai akhir gitu Pak. Untuk dukanya itu namanya kita pemula Pak, kita pemula itu teori dengan faktanya itu sangat jauh berbeda, jadi bertolak belakang. Kalau di teorinya itu hanya membutuhkan proses waktu itu sekitar 3 minggu, itu semua proses bisa selesai. Tapi pada kenyataannya kita membutuhkan waktu berbulan-bulan namanya ya. Mungkin hampir 1 tahun saya mengurus dokumen-dokumen itu baru bisa, ya hampir 1 tahun, karena orderan waktu itu di bulan Februari dan ayam baru bisa diekspor bulan Desember kemarin. Panjang banget dan cukup melelahkan, menguras energi juga emosi Pak, emosinya. Ya karena kita baru pertama Pak ya, kita baru pertama, terkadang kita berhadapan dengan orang bermacam karakter. Ada yang memang enak diajak komunikasi, dia memberitahu dengan benar, ada yang ketus, ada yang agak jutek-jutek seperti itu, ada yang kadang-kadang memancing emosi kita juga gitu. Kita kan baru mau belajar gitu kan. Jadi seperti itu Pak, kita ketemu orang-orang yang bermacam-macam karakter itulah. Itu yang membuat kita jadi apa ya, semacam lanjut nggak ya, seperti itu. Pokoknya kalau saya ceritain semua terlalu panjang Pak. Terlalu panjang. Itu bahagianya itu ya nggak terkira Pak, nggak terkira. Saya seperti kayak mimpi gitu, bahwa saya yang notabene tukang ayam yang nggak pernah bisa ekspor, ternyata saya bisa ekspor. Jadi seperti ya susah, saya ungkapinya itu susah. Jadi menurut saya gini, pencapaian tertinggi dari sebuah usaha adalah ekspor, dari sebuah perdagangan. Jadi disitulah puncaknya, dan ternyata saya secara sadar saya sudah mencapai di puncak itu Pak, di puncak yang tertinggi itu gitu, dengan keadaan saya yang seperti ini gitu. Karena di luar sana banyak sekali orang-orang yang dari segi kemampuan
dari segi kecerdasan, pendidikan, ekonomi dan lain sebagainya mereka jauh lebih tinggi dari saya lah kelihatannya ya, dari ekonominya juga, tapi nggak berhasil untuk ekspor dan saya berhasil ya. Itulah Pak, itu sebuah anugerah lah Pak untuk saya itu. Jadi saya senang banget, susah untuk diceritakan juga perasaan saya itu. Jadi unggas-unggas hias saat ini memang dunia sedang menggandrungi unggas-unggas hias ini Pak. Sejak tahun 2014-an memang apalagi di Facebook, kita konsentrasinya itu di Facebook. Di sana muncul peternak-peternak dari berbagai dunia, kan bisa ketemu ya kalau di online itu Pak, bisa saling berteman. Dan mereka hobi sekali dengan ayam-ayam yang ada di Indonesia khususnya. Contohnya kayak kemarin itu Onagadori. Onagadori itu sebenarnya dia asli dari Jepang, tapi karena di Jepang ayam ini dilindungi, tidak boleh dijual, maka orang Dubai itu nyarinya ke Indonesia karena di sini ada Onagadori itu kan. Nah, jadi untuk selanjutnya juga ya kayak burung-burung, unggas, semua itu banyak Pak, peminatnya di luar negeri itu banyak sekali. Tinggal bagaimana kita yang di Indonesia ini bisa mengatur, mengelola, khususnya ya unggas-unggas unik ini Pak, unggas-unggas hias ini yang bukan konsumsi ya, kita bicara unggas hias. Kalau dikemas dengan baik dan benar, saya kira bisa menjadi sebuah industri perunggasan yang baru Pak. Jadi selama ini industri perunggasan hanya berpatok kepada pangan ya, konsumsi gitu. Cuman ya kita memang harus mengetuk juga pemerintah karena pemerintah belum melirik untuk diunggas ini. Pengiriman Onagadori kemarin itu untuk keuntungannya ya, misalnya gini Pak, di sini domestik harganya 1,5 juta satu ekornya. Contoh ini. Contoh ya, contoh. Saya jual sekitar 9 juta. Ya, jadi keuntungan saya ya 10 kali lipat ya. Ya, 10 kali lipat. Untuk saat ini, karena ini baru pertama, kita juga belum terlalu mengerti sepenuhnya, belum mahir istilahnya, baru tahu jalan tapi kita belum mahir. Jadi untuk sementara saya mungkin fokus di unggas dulu. Saya fokus di unggas, bagaimana saya bisa membantu teman-teman peternak, teman-teman penghobi itu yang kebetulan mereka ingin ekspor dan kesulitan untuk perizinannya. Mungkin saya akan membantu teman-teman saya. Iya, karena menurut saya sudah saatnya peternak-peternak ini, peternak-peternak rakyat yang mereka beternak hanya untuk hobi-hobian ini digarap dengan lebih serius. Yang tadinya hanya sekedar hobi karena nilai jualnya ternyata cukup tinggi di luar negeri dan peminatnya sangat banyak. Jadi nggak ada salahnya kalau kita bersatu, berkumpul, kita bikin sebuah wadah dan semua bisa menikmati ekspor ke luar. Jadi yang pertama kita daftar OS, kita bikin NIB, nomor induk berusaha. Sekarang kan semuanya sudah online, jadi kita NPWP dulu Pak, NPWP perorangan, setelah itu OSS, kemudian dari situ kita berkirim surat. Kalau mau ekspor itu awalnya itu kita berkirim surat ke Direktur Perbibitan, ke Kementan mengajukan rekomendasi pengeluaran bibit unggas atau bibit apa itu di situ ada. Jadi
Lebih tepatnya gini, kalau kita mau ekspor itu yang kita persiapkan itu NPWP, NIB, kemudian proses dokumennya itu semua ada di Permentan 15 2018 yang tadi. Ya, jadi dibaca di situ step-stepnya, perizinannya apa yang akan kita keluarkan, apakah hewan kesayangan, apakah unggas atau hewan apa, di situ ada semua, Pak. Jadi itu kitabnya sebenarnya, itu kitabnya calon eksportir di perunggasan, di Permentan itu. Saya melihat Mister Eksportir pertama kali itu mulai berdiri 2017 atau 18. Saya ngeliat di Instagram, itu ada Mister Eksportir yang kebetulan lokasinya dekat di Depok, Pak. Di Depok. Nah, pada tahun 2019 saya itu banyak tuh orang-orang luar negeri yang pengen beli ayam cemani saya waktu itu. Nah, saya pernah ke Mister Eksportir juga ke Depok, tapi pada waktu itu karena ayam asli Indonesia ini kan ekspornya dibatasi, jadi hanya yang dibolehkan itu hanya jantan. Sementara si buyer itu pengennya kan jantan dan betina. Di situ kita nggak ketemu, Pak. Gitu. Jadi kenal Mister Eksportir itu saya sejak Mister Eksportir berdiri saya udah tahu gitu. Cuma kenal sama orang-orangnya ya baru kemarin ya kita ngobrol sama Pak Jaki sampai seakrab ini gitu. Karena saya melihat Mister Eksportir ini benar-benar saya tahu kantornya karena saya pernah ke sana sebelum saya. Instagramnya juga saya lihat aktif, ke Facebooknya juga aktif, YouTube-nya juga ada ternyata. Dan kecil kemungkinan kalau Mister Eksportir ini ecek-ecek gitu. Maksud dari ecek-ecek kayak saya pernah tergiur harga murah, Pak. Kita menggunakan jasa ekspor yang lain. Ternyata dia tidak berhasil untuk ekspor ayam yang ingin saya kirim ke Dubai. Dan di situ sudah cukuplah. Jadi saya memperkenalkan Mister Eksportir kepada Ivan, teman saya yang dari Jawa Tengah, yang kemarin ketemu sama Pak Jaki. Ya, karena dia itu trauma habis kejadian itu, dia pengen tahu kantornya, pengen tahu ininya supaya tidak ketipu gitu lah. Jadi Mister Eksportir, ya udah saya ajak dia ke kantor Mister Eksportir kan, saya ketemu Pak Jaki dan itu saya percayalah sama Mister Eksportir karena dari konten-kontennya, dari apa yang udah pernah dilakuin, ekspor kemana aja, produk apa aja, kan saya lihat semua di situ. Jadi saya makin percaya, makin yakin bahwa ini Mister Eksportir ini pasti memiliki kredibilitas yang tinggi dengan penuh rasa tanggung jawab gitu, Pak. Jadi saya lebih kepada itu sih, Pak, lebih kepada apa yang saya lihat gitu. Ya saya rasa Mister Eksportir itu cukup profesional, cukup baik, pelayanannya juga baik, ramah ya. Kita tiap datang ke sana sambutannya itu cukup bagus lah, dikasih minum juga. Saya kira bagus, Pak. Untuk Mister Eksportir itu bagus. Saya tidak ada keluhan yang berarti. Jadi bagus lah, Pak. Nggak bisa ngomong lagi, udah bagus pokoknya Mister Eksportir. Iya, sekarang itu kan sudah zamannya internet, online. Jadi apapun produk yang kita punya itu kita bisa pasarkan ke luar negeri juga. Setiap negara mungkin bisa melihat. Kemudian kalau untuk ekspor ya kita memang harus banyak-banyak belajar ya, Pak. Harus banyak-banyak belajar, mencari tahu. Saya kira Mister Eksportir juga sudah, kalau kita lihat video-videonya, postingan-postingannya itu syarat akan edukasi. Nah, kalau memang kita ada niat untuk ekspor atau untuk belajar mencari tahu ekspor, mungkin bisa
mengikuti atau follow Instagram maupun Facebooknya Mr. Eksportir, karena di situ juga saya banyak Pak, walaupun saya tuh sering lihat, saya sering nyimak, dan ada poin-poin yang memang bisa saya tangkap, saya catat gitu, dan itu memang terbukti seperti itu. Ya perorangan bukan masalah, karena saya juga perorangan, bisa kok ekspor perorangan itu. Ya, jadi pada waktu itu saya memang lagi stres-stresnya karena ngurus ekspor ini sangat lama, dan saya harus ngikutin syarat-syarat yang harus dipenuhi kan. Salah satunya waktu itu kandang saya belum memberlakukan biosecurity. Saya harus membuat biosecurity, menerapkan biosecurity seperti itu. Kemudian kandang harus sesuai dengan apa yang dipersyaratkan di dalam biosecurity tersebut. Setiap ayam harus disekat, dikarantina, dan lain-lain. Sementara waktu itu saya keadaan tidak ada uang, tidak ada biaya untuk membuat itu. Jadi saya sedang frustasi, pusing gitu. Saya sharing coba sama waktu itu orang dinas peternakan, Ibu Rian, saya masih ingat banget. Kita chattingan, nah Ibu Rian ngasih saya quote yang itu yang saya pegang, saya ingat sampai sekarang. Jadi quote-nya itu begini Pak, kemerdekaan itu tidak turun dari langit, kemerdekaan itu harus diperjuangkan. Nah dari situ saya, iya benar, saya perjuangkan ini Pak, biosecurity atau apapun, jadi muncul ide-ide lain untuk membuat itu, memenuhi syarat-syarat itu.